Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Prawidistiro dari kelas A dengan NIM 08051 Di sini saya akan mempresentasikan statistika dasar mengenai materi analisis data regresi dan korelasi. Apa itu regresi? Regresi merupakan metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan satu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel. Analisis regresi termasuk beberapa variasi, yakni linear, linear majemuk, dan non-linear. Model yang paling umum ialah linear dan linear majemuk. Sementara itu, nonlinear biasa dipakai untuk kelompok data yang lebih kompleks karena hubungan antar variabel tidak sejalan. Analisis regresi dapat diaplikasikan ke berbagai disiplin termasuk finansial, investasi, dan pemasaran. Selanjutnya ada fungsi regresi. Yang pertama itu memprediksi masa depan. Fungsi yang dimiliki regresi merupakan menganalisis hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ini termasuk meramalkan risiko dan peluang. Fungsi ini banyak digunakan dalam dunia bisnis. Yang kedua, memberikan wawasan baru. Pencarian data bisa memberikan wawasan yang baru. Para pembisnis sering mengumpulkan data-data terkait pelanggan mereka. Namun tanpa analisis regresi yang tepat, semua data tersebut tidak berarti apa-apa. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat menggunakan fungsi regresi dalam mengoptimalkan operasional bisnis. Sebagai contoh, seorang manajer pabrik menghitung regresi untuk mengetahui dampak dari suhu oven saat memanggang roti, seperti berapa lama waktu penyimpanannya setelah matang. Jadi, mereka tidak perlu mengandai-andai dampak data real. Yang ketiga itu ada rumus regresi. Rumus regresi ini dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear dan regresi linear majemuk. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu regresi linear. Rumus ini merupakan model menunjukkan hubungan antara satu dependen variabel dengan satu independen variabel. Berikut rumus yang menyatakan model regresi linear. Y sama dengan A plus BX plus E, yang dimana Y sama dengan variabel dependen, yang X sama dengan variabel independen, A konstanta, B koefisien regresi, dan E error atau residu. Yang kedua, rumus regresi linear majemuk. Rumus linear majemuk pada dasarnya hampir sama dengan model linear sederhana, tetapi jumlah variabel independennya lebih dari satu. Berikut representasi matematis dari model linear majemuk. Y sama dengan A plus BX1 plus CX2 plus DX3 plus E, yang dimana Y sama dengan variabel dependen, X1, CX2, X3 sama dengan variabel independen, A konstanta, B, C, dan D koefisien regresi, dan E error atau residu. Selanjutnya ada yang namanya korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang di dalamnya termasuk teknik pengukuran asosiasi atau hubungan measures of association. Pengukuran asosiasi merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik pada statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Macam-macam korelasi. Yang pertama, korelasi sederhana. Korelasi sederhana ini merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan mencari tahu bentuk hubungan antara keduanya yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud merupakan dua variabel itu mempunyai hubungan yang lemah, erat atau tidak erat. Sedangkan bentuk hubungan yang itu maksudnya antara dua variabel mempunyai bentuk korelasi linear positif atau linear negatif yang mencakup teknik-teknik dari pengukuran asosiasi. Yang kedua, korelasi parsial. Korelasi parsial ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas dan variabel tak bebas. Caranya mengontrol dalam salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial ini melibatkan dua variabel. Satu variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap sebagai variabel kontrol, sehingga korelasi parsial ini nantinya bisa digunakan untuk melakukan kontrol dari salah satu variabel dengan mudah.
Selain itu, data yang digunakan dalam korelasi parsial biasanya memiliki skala, interval, atau rasio. Berikut pedoman untuk memberikan interpretasi dan analisis bagi koefisien korelasi menurut Sugiono. Bisa dilihat teman-teman 1 sampai 5 ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal dari data regresi dan korelasi. Kita buat ulang baru. Sebelumnya kita masuk di blank. Maaf. Sebelum itu kita setting dulu terlebih dahulu option di add-ins seperti ini. Di go analysis toolpath. Oke. Soalnya seperti ini. Yang pertama, buatlah persamaan regresi linear sederhana untuk memprediksi konsentrasi berat terhadap presentasi kematian ikan. Jadi tabelnya kita masukkan ke dalam Word. Setelah itu kita cari data, klik data analisis, klik regression, input nilai Y. Kita blok semuanya dari 10 sampai 72. Begitu begitu seterusnya. Kita blok dari 0,1 sampai 3. New worksheet play diklik, lalu klik OK. Kita rapikan dulu datanya agar enak dilihat. Untuk interrupt sama X variable 1 kita coret warna kuning. Untuk selanjutnya untuk multi R sama R square kita coret warna kuning. Kita bisa menambah data ini, kita bisa tambahkan ke dalam ke bentuk apa namanya itu, bentuk charts atau namanya grafik yang biasa kita sebut. Klik ini, scatter, klik select data, kita tambah it untuk series X. Ini series X nya 0,1 di blok semua sampai sini. Begitu juga yang Y. Kita klik OK. Kita klik OK.
seperti ini. Kita klik trend line di kanan ke format green lens. Klik garis titik ini, klik ini, klik display. Ini untuk yang pakai grafik. Untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan, kita ambil dari intercept ini, kita ambil 2 di belakang koma, 15,31 ditambah 20,89 X. Untuk korelasi, eh untuk R square-nya ini kita ambil 96,66%. Jadi kita masukkan ke dalam kategori korelasi ini, berarti termasuk sangat kuat. Untuk soal nomor 1 dan 2 sudah dijawab, 1 dan 3 sudah dijawab. Untuk soal nomor 2 saya mohon maaf karena saya belum paham, karena yang saya paham itu cuma soal nomor 1 sama nomor 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.